Coba bayangin deh, gimana jadinya kalau sebuah program raksasa senilai 71 triliun rupiah yang niatnya nyelamatin masa depan anak bangsa, malah berujung ngirim puluhan ribu dari mereka ke ranjang rumah sakit? Halo semuanya, selamat datang di Explainer kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar tumpukan data dan kejanggalan dari anggaran makan bergizi gratis, atau yang sering disingkat MBG. Siapin diri kalian ya, karena realitas di balik program ini ternyata jauh lebih mengejutkan dari yang kita kira. Kita langsung buka dengan satu angka yang bikin merinding nih, 33.626. Ini bukan target penerima bantuan dan bukan juga jumlah sekolah yang ikutan. Berdasarkan data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia dan pakar dari UGM, ini adalah jumlah pelajar yang tercatat mengalami keracunan makanan semenjak program ini jalan sampai April 2026. Angka ini bukan cuma insiden biasa loh, tapi bukti dari sebuah krisis sistemik yang lagi terjadi di depan mata kita. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Anggaran awal yang dikucurkan tuh fantastis banget, 71 triliun rupiah. Dan itu cuma buat tahun 2025 aja. Tapi pertanyaan terbesarnya, dengan uang segitu, anak sekolah sebenarnya dapat apa? Di atas kertas, uangnya ngalir deras banget. Tapi waktu kita telusuri dokumen pengadaannya satu persatu, realita yang ada di piring siswa justru bikin kita geleng-geleng kepala. Yuk, kita lihat kemana perginya aliran dana raksasa ini. Bagian 1, janji manis ngasih makan 83 juta anak. Awalnya, janji dan tujuan utama dari program MPG ini tuh mulia banget. Pemerintah bilang ini langkah strategis buat berantas stunting secara nasional. Ambisinya luar biasa, mau ngasih makan gratis ke 83-89 juta anak sekolah, balita sampai ibu hamil. Narasi awalnya, ini bakal jadi pondasi buat ngebangun generasi emas Indonesia di tahun 2045. Nah, buat wujudin ambisi sebesar itu, taruhan uangnya jelas nggak main-main. Kalau dihitung proyeksi buat 5 tahun ke depan, total anggarannya diperkirakan bisa nembus 450 triliun rupiah. Uang setengah kuadriliun ini adalah investasi masis buat SDM kita. Harusnya, dengan duit segunung itu, transparansi dan pengawasan jadi hal yang mutlak dong. Sayangnya, data di lapangan justru ngomong hal yang beda banget. Kita masuk ke bagian 2, triliunan rupiah yang nyasar. Coba kita geser fokus kita dari narasi mulia tadi ke realita belanja dari Badan Gizi Nasional. Dari dokumen rincian anggaran yang bocor, muncul deh keanehan belanja senilai triliunan rupiah. Di sini kita mulai ngelihat transisi yang aneh banget. Dari program ngasih makan, berubah jadi ajang belanja barang-barang yang urgensinya benar-benar dipertanyakan. Coba deh kalian perhatiin daftar belanja yang satu ini. Ada jatah 1,2 triliun rupiah buat beli 21.800 unit motor listrik trail. Buat apa coba? Terus, ada lagi anggaran 6,9 miliar rupiah cuma buat beli kaos kaki? Ya kaos kaki. Alasannya buat perlengkapan pendidikan. Belum lagi ada 4 triliun rupiah yang murni dipakai cuma buat beli piring dan sendok. Sampai sini kita berhak nanya dong, ini kita masih bahas program perbaikan gizi atau lagi bacain daftar belanja perusahaan ekspedisi raksasa? Dan ini menggambarin ketimpangan yang jelas banget. Di saat triliunan rupiah asik dipakai beli motor trail sama alat makan, anggaran hasil buat makanan per porsinya justru dipangkas habis. Dari yang tadinya Rp15.000 ditekan jadi cuma Rp10.000 per anak di banyak daerah. Dengan duit ngepas gitu, susu yang tadinya jadi menu andalan terpaksa dicoret. Anak-anak cuma bisa makan sayur lokal seadanya sama lauk murah. Mantan Presiden Megawati bahkan sampai ikut mempertanyakan, apa iya uang 10.000 cukup buat gizi seimbang di tengah harga pangan yang pada naik? Makanya nggak heran kalau publik jadi super skeptis. Data terbaru Celios nunjukin 37% masyarakat tuh was-was banget uang MBJ ini bakal dikorupsi. Yang lebih ngeri, Transparansi Internasional dan Laporan Resiko Korupsi udah ngasih peringatan kalau negara bisa rugi sampai 8,5 triliun rupiah per tahun karena markup harga dan sistem yang sentralistik. Saat uang negara menguap gara-gara inefisiensi, yang bayar harganya justru kesehatan fisik anak-anak kita. Bagian 3. Krisis di atas piring. Nah, semua kejanggalan finansial tadi akhirnya berujung pada konsekuensi nyata yang berbahaya banget buat nyawa anak-anak. Semua krisis ini bermula dari target kerja yang sama sekali nggak masuk akal. Bayangin aja, setiap dapur umum yang baru seumur jagung dibikin, tiba-tiba diwajibin masak sampai 3.000 porsi dalam sehari. Profesor Sri Raharjo, guru besar UGM aja bilang ini tindakan ceroboh. Maksa dapur lokal buat masak ribuan porsi tiap hari itu benar-benar melampaui batas kewajaran kapasitas mereka. Apalagi soal pengawasan mutu.
Kapasitas yang dipaksa ini akhirnya memicu rentetan bencana. Insiden keracunan gak cuma terjadi di satu tempat doang, tapi udah kayak gelombang yang merata. September 2025, 1.309 orang keracunan massal di Bandung Barat. Bulan depannya, di Yogyakarta, 500 siswa tumbang. Terus bulan April 2026, giliran 63 balita dan ibu menyusui di Cianjur yang harus masuk rumah sakit. Kejadian kayak gini dilaporin muncul hampir tiap bulan di berbagai daerah. Ngeri kan? Kenapa sih krisis ini bisa separah itu? Waktu diinvestigasi, penyebabnya bikin kita merinding. Mulai dari bahan makanan yang nggak matang, kontaminasi bakteri tinggi, sampai ada sisa makanan kemarin yang didaur ulang terus dikasih lagi ke siswa. Di Kabupaten Ketapang lebih gila lagi. Murid-murid dikasih daging ikan hiu dengan dalih kearifan lokal. Padahal hiu itu beresiko banget punya kandungan merkuri tinggi. Ini bukti nyata betapa lemahnya standar kebersihan di dapur-dapur raksasa itu. Bagian 4, fakta tersembunyi, utang pendidikan, dan bom waktu ekologis. Di balik semua kegaduhan ini, ada dua rahasia besar yang jarang banget disadari publik. Ini dia twist utamanya. Twist pertama, ini ancaman serius buat masa depan pendidikan kita. Istilah makan gratis itu ternyata cuma ilusi teman-teman. Kenapa? Karena buat nutupin lonjakan anggaran yang sampai 335 triliun di tahun 2026, pemerintah itu nyedot dananya dari alokasi wajib 20% buat pendidikan nasional. Secara harfiah, kita lagi ngorbanin duit buat benerin sekolah, gaji guru, dan riset inovasi cuma demi sepiring nasi hari ini. Utang pendidikan ini bisa ngerusak kecerdasan bangsa dalam jangka panjang. Twist kedua adalah krisis ekologis yang lagi jalan diam-diam. Coba kalian pikir, dengan jutaan porsi yang dibagikan tiap hari, sisa makanannya bakal sebanyak apa? Perkiraan terendah aja nyebutin, setiap harinya program ini numpuk sekitar 850 ton sampah organik. Itu murni cuma dari makanan yang nggak dihabisin sama anak-anak loh. Kalau diakumulasi, dampaknya gila-gilaan. 850 ton sehari itu setara dengan 1,4 juta ton sampah makanan setahun. Sampah yang membusuk ini ngelepas sekitar 127-255 ton gas emisi setara CO2 setiap hari. Analisis dari Walhi dan ISR udah ngewanti-wanti, kalau nggak ada sistem pengolahan limbah yang canggih, program sosial ini malah bakal jadi bencana yang memperparah krisis darurat sampah di negara kita. Sampailah kita di bagian 5. Siapa yang sebenarnya kenyang? Setelah kita lihat uang triliunan buat beli motor listrik, puluhan ribu kasus keracunan, anggaran pendidikan yang disedot, sampai ancaman krisis sampah, kita patut curiga dong. Kesimpulannya diringkas dengan tajam banget dari gabungan pakar yang neliti kasus ini. Tanpa perbaikan drastis, program ini berisiko berubah dari yang awalnya janji kesejahteraan, malah jadi beban sejarah yang rusak stabilitas keuangan dan kesehatan publik. Pesan utamanya jelas banget teman-teman, suksesnya program ini nggak bisa cuma diukur dari seberapa banyak piring yang dibagikan, tapi dari kejujuran proses pengadaannya dan pastinya jaminan keamanan di setiap suap makanan anak-anak kita. Nah, itu dia hasil bongkar-bongkar data kita kali ini. Menurut kalian, buat explainer selanjutnya kita enaknya bahas apa nih? Mau bahas mitos di balik data stunting, atau mau kita kulik soal krisis pemotongan anggaran pendidikan? Tulis pilihan kalian di kolom komentar ya. Dan pastinya, jangan lupa buat subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita dokumenter seru lainnya. Sampai jumpa!